Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Armanda dengan NIM 19136167 dari kelas Geografi Regional Dunia pada hari Jumat pukul 9.40 sampai 12.20. Pada materi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai negara-negara ASEAN. Untuk materinya, yang pertama yaitu karakteristik Republik Kepulauan Fiji, yang kedua karakteristik Kiribati, yang ketiga karakteristik Kepulauan Marshall, yang keempat karakteristik Federasi Mikronesia, yang kelima karakteristik Republik Nauru, yang keenam karakteristik New Zealand, yang ketujuh karakteristik Republik Palau, dan yang terakhir karakteristik Papua Nugini. Berikut merupakan peta negara ASEAN. Negara-negara ASEAN ini terdiri dari Australia, Kiribati, New Zealand, Marshall Islands, Papua Nugini, Solomon Islands, Federation States of Micronesia, Palau, Oseanesia adalah istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri atas sejumlah kepulauan yang berada di Samudra Pasifik dan sekitarnya. Oseania ini merupakan benua dengan luas area daratan terkecil dan jumlah populasi terkecil kedua setelah Antartika. Dalam artian sempit, yang pertama kali didefinisikan penjelajah asal Prancis bernama Jules Dumont d'Urville pada tahun 1831. Oseania merupakan Polinesia, termasuk Selandia Baru, Melanesia termasuk dari Maluku sampai Nugini, dan Mikronesia. Sedangkan dalam artian luas, maka Oseania juga meliputi Australia dan Indonesia bagian timur. Namun, jarang memasukkan Jepang dan Kepulauan Aleut dalam kelompok Oseania. Sebagian besar dari Oseania terdiri dari negara-negara pulau yang kecil. Australia adalah satu-satunya negara kontinental, sedangkan Papua Nugini dan Timur adalah negara yang memiliki perbatasan darat. Kedua-duanya dengan Indonesia. Negara-negara di Oseania ini mempunyai kemerdekaan dalam jumlah yang seragam dari penguasa-penguasa kolonial mereka dan telah mendapatkan pengaturan konstitusional yang bervariasi sesuai dengan keadaan mereka. Australia misalnya adalah negara yang tergabung dalam persemakmuran, sehingga mengakui Ratu Elizabeth II dan Britania Raya sebagai ratu, sementara Polinesia Prancis adalah sebuah pays d'outre-mer, negara luar negeri Prancis. Secara ekologi, Oseania merupakan satu di antara 8 zona ekologi terestrial dunia. Zona ekologi Oseania meliputi Mikronesia, Fiji, dan Polinesia, kecuali Selandia Baru, Nugini, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu termasuk zona ekologi Australasia. Sejarah Oseania. Sejarah kehidupan Oseania hingga sekarang masih belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Penelitian awal menunjukkan bahwa penduduk Mikronesia dan Polinesia secara kebahasaan dan genetis memiliki kesamaan dengan penduduk asli Asia Tenggara.
terutama yang tinggal di wilayah kepulauan. Secara kebahasaan, mereka juga sebagai bagian dari penutur rumpun bahasa Austronesia. Sedangkan kependudukan Melanesia dan Australia lebih kompleks, namun secara penampilan maupun genetis secara linguistik tergolong berbeda dari orang Mikronesia dan Polinesia. Kajian linguistik menunjukkan suatu arus migrasi yang dikenal sebagai teori kereta cepat menuju Polinesia atau Express Train to Polynesia atau Out of Taiwan yang diusulkan oleh Robert Bruce dan Peter Blood. Di sisi lain, kajian genetika menunjukkan dukungan atas teori lama berupa penyebaran lewat Asia Tenggara daratan, lalu menyebar dari wilayah sekitar Sumatera atau Semenanjung Malaya yang dikenal dengan teori Sundaland yang diajukan oleh Oppenheimer. Teori ini juga didukung oleh kajian genetika atas babi dan ayam, dua hewan yang dianggap dibawa oleh para migran karena ditemukan di berbagai permukiman di Oseania. Negara-negara Oseania berikut, yang pertama yaitu Kepulauan Fiji. Berikut merupakan peta dari Kepulauan Fiji. Masyarakat Fiji ini berasal dari Asia Tenggara, jauh sebelum kehadiran bangsa Eropa yang masih ingin menjajah pada kurun waktu abad ke-17. Namun hal tersebut masih belum mampu menjadi bukti berpengaruh tentang asal seruan kependudukan penduduk Fiji, sehingga pada kesannya terdapat catatan yang berisi bahwa Kepulauan Fiji didapatkan pertama kalinya oleh penjelajah yang berasal dari Belanda, yaitu Abel Tasman, ketika dia sedang berusaha mencari benua selatan besar di tahun 1643. Sebenarnya ada orang yang paling berjasa untuk menemukan Kepulauan Fiji ini, yaitu Captain William Blake, yang menjajal berlayar melalui Fiji pada tahun 1789. Pada kurun abad ke-19, barulah orang-orang yang berasal dari Eropa tiba dan memutuskan tinggal secara permanen di Kepulauan Fiji. Pada tahun 1874, Kepulauan Fiji jatuh di tangan kerajaan Inggris, sehingga pada risikonya Republik Kepulauan Fiji merdeka pada tanggal 10 Oktober 1970, sehabis dijajah selama 96 tahun, selepas dari penjajahan dari kerajaan Inggris, negara Fiji tidak serta-merta terbebas dari pertentangan. Terjadi kudeta oleh militer pada tahun 1987 yang disebabkan oleh adanya keprihatinan ihwal pemerintah yang ketika itu didominasi komunitas Indo-Fiji atau India. Republik Kepulauan Fiji. Kondisi geografis dan letak astronomis. Berikut ini merupakan bendera dari Kepulauan Fiji. Republik Fiji adalah sebuah negara kepulauan di bagian selatan Samudra Pasifik. Negara Fiji termasuk ke dalam kawasan Oseania. Fiji setidaknya memiliki 322 pulau, 106 diantaranya berpenghuni. Dua pulau terbesar yakni Viti Levu dan Vanuatu yang didiami 82% populasi negara ini. Nama Fiji sendiri diambil dari sebuah kata kuno dalam bahasa Tonga yang merujuk pada kepulauan itu, yang pada gilirannya terkait dengan nama dalam bahasa Fiji, yaitu Viti. Bentuk muka bumi dari negara Fiji dipengaruhi oleh keadaan geografis yang berupa kepulauan. Titik tertinggi di Fiji adalah Gunung Tomanifi di Viti Levu. Viti Levu menjadi tuan rumah bagi ibu kota Suva dan merupakan rumah bagi hampir 3/4 populasi. Fiji berada di antara Vanuatu dan Tonga. Letak astronomis negara Fiji adalah di antara 176 derajat 53 menit bujur timur hingga 178 derajat 12 menit bujur barat dan 15 derajat 42 menit lintang selatan hingga 20 derajat 02
menit lintang selatan. Luas wilayah negara Fiji adalah 18.333 km², meridian 180 derajat, melintasi Taveuni tetapi garis tengah internasional UTC +12 dibelokkan untuk memberikan waktu yang seragam bagi Fiji. Batas-batas wilayah negara Fiji: sebelah utara terdapat Tuvalu dan Samoa, sebelah selatan Selandia Baru, sebelah barat Vanuatu, sebelah timur Tonga. Iklim dari Kepulauan Fiji. Ekoregion ini memiliki iklim tropis lembab, suhu rata-rata bulanan berkisar antara 22 derajat hingga 26 derajat Celcius, 72 derajat hingga 79 derajat Fahrenheit pada bulan Januari. Curah hujan terjadi sepanjang tahun, dan angin bertiup sebagian besar dari tenggara. Sebagian besar ekoregion menerima lebih dari 2.500 mm atau 98 in hujan per tahun. Curah hujan lebih tinggi di lereng yang menghadap ke tenggara dan pegunungan yang menghadap angin dengan curah hujan 5.000 sampai 10.000 mm per tahun. Pulau-pulau tersebut pernah mengalami siklon tropis antara Januari hingga April. Bagian barat Laut Viti Levu dan Vanua Levu berada di bawah bayang-bayang hujan pegunungan dan menerima lebih sedikit hujan secara keseluruhan selama musim kemarau hingga musim dingin. Daerah-daerah ini adalah rumah bagi ekoregion hutan kering tropis Fiji. Iklim di Fiji ini sangat cocok bagi mereka yang menikmati petualangan di luar yang menyenangkan. Suhu maksimum sepanjang tahun umumnya rata-rata antara 78 dan 86 derajat Fahrenheit. Hal ini membuat Fiji tempat yang bagus untuk menikmati pantai dan kolam. Musim dingin dan musim panas. Mengunjungi Fiji antara akhir Maret hingga bagian awal Desember umumnya akan menawarkan cuaca yang paling cerah dan suhu terpanas. November hingga April adalah ketika Anda akan mengalami musim hujan, meski ini bisa menjadi indah dengan caranya sendiri. Republik Kepulauan Fiji. Bagian flora. 3 komunitas tumbuhan utama di ekoregion adalah hutan. Hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, dan hutan awan. Yang pertama, hutan hujan rendah. Hutan hujan dataran rendah mendominasi di bawah 400 meter di semua pulau kecil dan di dataran rendah Viti Levu dan Vanua Levu yang menghadap tenggara. Pohon yang umum termasuk Daenerya vitiensis, Padanasus joskei, Myristica macrantha, Endiandra gillespie, Agathis macrophylla, Calophyllum vitiense, Canarium vitiens, Calophyllum neoebodicum, Syzygium, dan Garcinia myrtifolia. Pohon hutan dataran rendah lainnya di Wallis dan Futuna termasuk Rus thaitensis, Elaeacarpus angustifolius, Elaeacarpus tonganus, Palanconella, Pometia pinnat, dan Myristica fatua. Dari gambar ini merupakan contoh flora yang ada di hutan hujan dataran rendah. Yang kedua, hutan hujan pegunungan ditemukan di lereng berangin dari ketinggian 400 hingga 600 meter. Suhunya sampai 6 derajat Celcius lebih daripada di dataran rendah pesisir. Kondisi berangin menciptakan tanaman dan kerdil yang dicirikan oleh pohon Agathis vitiensis, Podocarpus, Calophyllum vitiensis, Macrophyllum, Myristica castaneofolia,
Disoxylum, dan Metrosidereus collina. Gambar di bawah ini adalah gambar dari tumbuhan yang ada di hutan hujan pegunungan. Yang ketiga, hutan awan terjadi antara ketinggian 600 dan 900 meter di Pulau Fiji yang lebih besar dan di Futuna. Curah hujan lebih tinggi dari dataran rendah, melebihi 4.500 mm per tahun di sebagian pulau. Suhunya lebih sejuk, berkisar antara 10 hingga 20 derajat Celcius. Fauna. Nenek moyang hewan darat Fiji tiba melalui penyebaran jarak jauh. Ada banyak fauna dan beberapa terbatas pada 1 atau 2 pulau. Fiji memiliki 177 spesies burung, termasuk 31 spesies pemenang, merpati buah emas, Kepulauan ini memiliki 4 burung merpati endemik, yaitu merpati buah jeruk pada gambar pertama, atau bahasa ilmiahnya yaitu Pithelinopus gonggong. Gambar kedua, merpati buah emas. Gambar ketiga, merpati buah bersiul. Dan gambar keempat, merpati rajawali gonggong. Gambar kelima merupakan Berkera lori atau Pygis solitarius. Gambar keenam, loriket merah atau Carmosina amabilis. Selanjutnya, bertopeng bersinar burung beo atau Prosepia personata. Burung-burung ini adalah burung dari kawasan endemik. Burung yang bersinar yaitu burung beo merah atau Prosepia tabuensis. Merupakan endemik Fiji yang diperkenalkan ke Tonga pada zaman kuno. Reptil endemik termasuk iguana, jambul Fiji, atau Brachylophus fitiensis. Yang kedua, iguana berpitalau atau Brachylophus fasciatus. Yang ketiga, danular Fiji atau Ogmodon fitianus. Yang keempat, katak tanah endemik Fiji atau Cornufer fitianus, dan katak pohon Fiji Platymantis fitiensis adalah amfibi asli paling timur di wilayah Oceania. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia darat asli di ekoregion. Contohnya yaitu monyet berkepala kelelawar atau Pteralopex acrodonta. Yang kedua, Chaeropon pregulae yang ditemukan di Kepulauan Fiji dan Vanuatu. Sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Kondisi sosial budaya Fiji adalah permadani dari penduduk asli Fiji, India, Eropa, Cina, dan kebangsaan lainnya. Pemerintahan, budaya, tradisi, bahasa, makanan, kostum, sistem kepercayaan, arsitektur, seni, kerajinan musik, tarian, dan olahraga yang akan dibahas dalam artikel ini untuk memberikan indikasi komunitas asli Fiji, tetapi juga berbagai komunitas yang membentuk Fiji sebagai budaya dan kehidupan modern. Budaya asli adalah bagian aktif dan hidup dari kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar penduduk.
Budaya Fiji telah berevolusi dengan diperkenalkan budaya termasuk budaya India, Tiongkok, Eropa, dan berbagai budaya dari tetangga Pasifik Fiji, khususnya budaya Tonga dan Rotuman. Budaya Fiji termasuk bahasa, telah menciptakan identitas komunal dan nasional yang unik. Penduduk Fiji modern berlatar belakang asli Fiji serta keturunan India, Tiongkok, dan Eropa. Budaya pribumi telah membentuk bangsa dan merupakan bagian aktif dan kehidupan sehari-hari bagi mayoritas rakyat bahagia yang tinggal di daerah ini. Perpaduan budaya yang unik dapat dilihat dari seluruh Fiji dan di hampir setiap aspek termasuk makanan, festival, ritual, dan seni. Pemerintah dan politik negara Fiji. Politik di Fiji biasanya terjadi dalam rangka Republik Demokrasi Perwakilan Parlemen, di mana Perdana Menteri Fiji adalah kepala pemerintahan dan presiden adalah kepala negara, dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, kekuasaan legislatif berada di tangan pemerintah dan parlemen Fiji, serta peradilan tidak ketergantungan pada eksekutif dan legislatif. Kekuasaan eksekutif, kepala negara Fiji adalah seorang presiden yang dipilih oleh Great Council of Chiefs untuk masa jabatan 5 tahun. Meskipun jabatan presiden ini hanya sebagai simbolis belaka, tetapi ia juga mempunyai kekuatan tersimpan yang bisa ia gunakan ketika negara mengalami krisis. Yang keenam, ekonomi. Ekonomi Fiji diberkahi dengan hutan mineral dan sumber daya ikan. Fiji adalah salah satu negara yang lebih maju dari negara-negara di Kepulauan Pasifik. Meskipun bergantung dengan sektor primer, sumber daya alam termasuk kayu, ikan, emas, tembaga, minyak lepas pantai, dan tenaga air. Fiji mengalami periode pertumbuhan pesat pada tahun 1960 dan 1970, tetapi mengalami stagnasi pada tahun 1980-an. Kudeta tahun 1987 menyebabkan kontraksi lebih lanjut. Bahasa. Ada 3 bahasa resmi yang tertulis di konstitusi, yaitu bahasa Inggris yang diperkenalkan oleh koloni Britania Raya, Bau Fijian, yang digunakan oleh etnis Fiji dan Hindustani, bahasa yang dipakai oleh Indo-Fiji. Warga negara Fiji mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan ketiga bahasa ini, yang mana saja mereka mau dan dengan pemerintah. Meskipun begitu, bahasa Inggris adalah bahasa yang paling sering digunakan karena negara ini pernah dijajah selama seabad oleh Inggris. Bahasa Inggris dipakai luas oleh Fijian dan Indo-Fijian. Mereka memakai sebagai media untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Bahasa Inggris juga digunakan pemerintah dalam hal bisnis dan juga bahasa utama untuk pendidikan, komersial, dan pengadilan. Bahasa Fijian termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Fijian juga mempunyai kedekatan dengan rumpun bahasa Polinesia. Ada banyak dialek yang dipakai, tetapi dialek yang standar adalah dialek Bau. Agama ada yang terakhir yaitu agama. Agama adalah salah satu garis pemisah antara penduduk pribumi Fiji dan orang-orang pribumi. Sebagian besar beragam pada sensus 1996, sementara orang-orang Fiji keturunan India kebanyakan beragama Hindu. Sebanyak 76,7% atau Islam sebanyak 15,9%. Denominasi Kristen terbesar adalah Gereja Metodis dengan 36,2% dari keseluruhan penduduk, termasuk hampir 2/3 dari penduduk asli Fiji. Persentase anggota gereja ini adalah yang tertinggi di Fiji dibandingkan dengan negara manapun juga. Pemeluk Katolik Roma 8,9%, Gereja Sidang Jemaat Allah 4%, dan Adventist 2,9% juga cukup berarti jumlahnya. Kesemuanya ini dan juga didominasi lainnya mempunyai sejumlah kecil anggota keturunan India. Dari seluruh orang Indo-Fiji, 6,1% pemeluk agama Kristen.
Pemeluk agama Hindu pada umumnya tergolong dalam aliran Sanatan, 74,3% dari seluruh Hindu, atau tidak jelas alirannya sebanyak 22%. Aliran kecil Arya Samaj mengklaim mempunyai pengikut sebanyak 3,7% dari semua orang Hindu di Fiji. Pemeluk agama Islam pada umumnya adalah Sunni, sebanyak 59,7% atau tidak menyebutkan alirannya 36,7%. Dan sejumlah kecil pengikut Ahmadiyah 3,6% yang dianggap sesat oleh agama Islam sendiri. Pemeluk agama Sikh mencakup 0,9% dari seluruh penduduk Indo-Fiji atau 0,4% dari seluruh penduduk Fiji. Leluhur mereka datang dari wilayah Punjabi di India. Yang kedua, karakteristik Republik Kiribati. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Kiribati merdeka dari Britania Raya pada tahun 1979. Kiribati ini ibu kotanya adalah Tarawa Selatan, yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat, terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dan dihubungkan oleh serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kiribati adalah anggota Komunitas Pasifik Selatan, Negara-Negara Persemakmuran, IMF, dan Bank Dunia, serta menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999. Berikut merupakan peta dari Republik Kiribati, serta bendera dari Republik Kiribati. Kondisi geografis. Letak astronomis negara Kiribati di antara 2 derajat lintang utara hingga 5 derajat lintang utara dan 157 derajat bujur timur. 157 derajat bujur barat hingga 160 derajat bujur barat. Kiribati terdiri dari 32 atol dan 1 pulau terpencil, yaitu Pulau Banaba, yang membentang dari belahan timur ke barat serta belahan utara ke selatan. Kiribati terdiri dari 32 atol dan 1 pulau Banaba, dengan setidaknya 3 di setiap belahan dunia. Kepulauan-kepulauannya yaitu Banaba, sebuah pulau terisolasi yang terletak di antara Nauru dan Kepulauan Gilbert. Kepulauan Gilbert 16 atol yang terletak sekitar 1.500 km sebelah utara Fiji. Kepulauan Phoenix, 8 atol dan Kepulauan Karang yang terletak sekitar 1.800 km sebelah tenggara Kepulauan Gilbert. Kepulauan lain, 8 atol dan 1 karang, terletak sekitar 3.300 km sebelah timur Kepulauan Gilbert. 3 pulau lainnya di kepulauan lain adalah milik Amerika Serikat. Yang kedua, iklim. Perubahan iklim yang terjadi di Kiribati menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Kiribati ini melakukan migrasi, baik di dalam wilayah Kiribati maupun ke luar negeri. Hal ini dikarenakan erosi yang merusak tanam pangan, air laut membanjiri kolam air tawar, dan warga terpaksa mengungsi. Di dalam negeri, mayoritas masyarakat Kiribati melakukan migrasi ke Tarawa Selatan dan Kiritimati. Tujuan emigrasi dari sebagian besar masyarakat Kiribati adalah Fiji, Selandia Baru, dan Australia. Migrasi tersebut diproyeksi akan semakin meningkat dikarenakan keberlanjutan dari fenomena perubahan iklim yang berpengaruh secara signifikan bagi kehidupan perekonomian dan kebudayaan dari masyarakat Kiribati, serta melanjutkan kehidupan yang lebih baik dalam hal pekerjaan maupun pendidikan di wilayah urban seperti Tarawa Selatan, Kiritimati, atau di wilayah negara lain seperti Fiji, Selandia Baru, dan Australia. Flora, curah hujan yang tinggi dan suhu tinggi dari iklim tropis memunculkan beberapa flora dan fauna yang khas hanya ditemukan di Kiribati.
Flora dan fauna dari Kiribati membuatnya menarik dan populer di tempat wisata dunia. Flora Kiribati meliputi pertumbuhan melimpah dari pohon kelapa di seluruh pulau. Selain pohon kelapa, Kiribati juga bangga memiliki tanaman dan pohon lain seperti pandan, pepaya, buah sukun, dan ada juga ketersediaan semak pantai yang ditemukan dalam jumlah besar di Pulau Kiribati. Fauna Kiribati terdiri dari berbagai hewan. Fauna Kiribati mencakup berbagai jenis burung, reptil, dan hewan lainnya. Air laut dan laguna di Kiribati menjadikan tempat yang sempurna untuk memancing dan menjadikannya sebagai profesi. Berbagai jenis ikan yang ditemukan di Kiribati adalah ikan bertulang, terafili, wahoo, tuna sirip kuning, ikan layar, kerapu, hiu, ikan bandeng. Kiribati pulau yang terkenal dengan berbagai burung ditemukan di sana. Beberapa dari mereka adalah air pencukur, burung laut, burung tropis, burung fregat, terns, norris, warble, Pulau Natal ditemukan secara eksklusif di Pulau Natal, Kiribati. Burung tropis ekor putih, Kiribati terkenal dengan kepiting perampok besar yang ditemukan di pulau-pulau. Kepiting merah juga ditemukan dalam jumlah besar di Kiribati. Sosial budaya. Kebudayaan Kiribati menaruh banyak perhatian kepada lagu-lagu seperti Te Anene dan yang paling utama yaitu tarian atau Te Muaye. Politik pemerintahan. Parlemen Kiribati yang disebut Manayaba ni mau ngatatik setiap 4 tahun sekali dan terdiri dari 42 wakil. Manayaba juga merupakan nama yang diberikan kepada tempat-tempat pertemuan yang terdapat di setiap komunitas setempat. Sang presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipanggil Te Beretitenti. Ekonomi Kiribati. Beberapa dari pulau di Kiribati hanya mempunyai cadangan fosfat yang bernilai kopra dan ikan kini merupakan hasil produksi dan ekspor yang dominan. Ekonomi Kiribati telah naik turun dengan besar dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ekonomi dihalangi kurangnya pekerja berkeahlian tinggi, infrastruktur yang lemah, dan letaknya yang jauh dari pasar dunia. Pariwisata menyumbangkan lebih dari 1/5 produk domestik bruto Kiribati. Dana bantuan keuangan internasional kebanyakan dari Britania Raya dan Jepang, yang merupakan tambahan yang penting bagi PDB-nya, setara dengan 25% hingga 50% PDB dalam beberapa tahun terakhir. Demografi. Demografi Kiribati. Penduduk Kiribati dipanggil Ikari Kiribati dalam bahasa Gilbert. Meskipun bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan dalam konstitusi dan bidang hukum, bahasa Gilbert, bahasa asli penduduk bangsa Mikronesianya, digunakan secara luas. Yang ketiga, karakteristik Kepulauan Marshall atau Marshall Island. Republik Kepulauan Marshall merupakan nama alternatif yang merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Letaknya berbatasan dengan Nauru dan Kiribati di sebelah selatan, Mikronesia di barat, dan Pulau Wake di utara. Walaupun warga Mikronesia menghuni Kepulauan Marshall pada abad 2000 sebelum Masehi, pengetahuan tentang sejarah awal negara ini hanya sedikit. Penjelajah Spanyol, Alonso de Salazar, merupakan orang Eropa pertama yang menemukan Kepulauan Marshall. Tetapi, kepulauan ini tidak pernah dikunjungi lagi selama beberapa abad, hingga Kapten Inggris John Marshall mengunjunginya pada tahun 1788. Kepulauan ini dinamakan menurut namanya. Pada tahun 1979, Republik Kepulauan Marshall didirikan dan
dengan sebuah perjanjian Compact of Free Association dengan Amerika Serikat ditandatangani yang mulai berlaku pada 1986. Kondisi geografis dan letak astronomis. Geografi Kepulauan Marshall. Kepulauan Marshall adalah sebuah negara maritim yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Kepulauan ini terletak di antara Hawaii dan Australia. Kepulauan Marshall terletak di sebelah utara Nauru dan Kiribati sebelah timur, negara Federasi Mikronesia, dan sebelah selatan Pulau Wake. Kumpulan atol dan pulau membentuk dua kelompok, yaitu rata atau matahari terbit dari timur dan ralik atau matahari terbenam dari barat. Dua gugusan pulau tersebut terbentang bersambungan satu sama lain serta terbentang dari barat laut ke tenggara, yang memiliki luas perairan 750.000 mil persegi atau setara dengan 1.900.000 km, dan dengan luas daratannya hanya 70 mil persegi atau 180 km persegi. Kepulauan Marshall ini terdiri dari 29 atol dan 5 pulau terpencil. 2/3 populasinya tinggal di atol Majuro dan Ebiye. Siklus tropis kadang-kadang melanda kepulauan ini. Atol-atol lain yang berpenghuni adalah Atol Bikar, Atol Bikini, Atol Boka, Atol Eriku, Pulau Jemo, Atol Nadikdik, Atol Rongerik, Sakit Nai Atol, Atol Uke, Atol Ujelang, dengan ketinggian rata-rata seluruh pulau dan atol di negara ini adalah 7 kaki atau 2,1 meter. Letak astronomis negara Kepulauan Marshall adalah di antara 5 derajat lintang selatan hingga 12 derajat lintang selatan dan 165 derajat bujur timur hingga 172 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Kepulauan Marshall. Sebelah utara dengan Pulau Wake, sebelah selatan Nauru dan Kiribati, sebelah barat Mikronesia, sebelah timur Samudra Pasifik. Iklim dari Kepulauan Marshall, iklimnya tropis dengan suhu rata-rata tahunan untuk semua kelompok 82 derajat Fahrenheit atau 28 derajat Celcius. Curah hujan tahunan bervariasi dari 20 hingga 30 inch di utara hingga 160 inch di atol selatan. Bulan-bulan basah adalah Oktober dan November. Beberapa atol utara tidak berpenghuni karena curah hujan yang tidak mencukupi. Sebagian besar kepulauan Marshall adalah atol sejati, yang terdiri dari terumbu karang berbentuk lonjong tidak beraturan yang mengelilingi laguna. Pulau-pulau itu terletak di sepanjang terumbu karang. Flora di Kepulauan Marshall ini terdiri dari sayur-sayuran yang berupa tumbuhan di pantai seperti pohon palem kelapa pada gambar pertama, lalu kelambatan bagian dalam bingkai oleh semak mangrove, lalu hutan cemara tropis yang umumnya berada di Kepulauan Marshall. Untuk fauna, dunia hewan pada Pulau Marshall ini, meskipun banyak burung tinggal di sini dengan bulu yang cerah, seperti contohnya itu burung surga, ada kura-kura yang berada di daerah pesisir, serta kepiting-kepiting raksasa. Kehidupan sosial. Penduduk asli Marshall adalah orang Mikronesia. Atol terdapat adalah Majuro dan Kwajalein yang menawarkan pekerjaan di tempat uji coba rudal Amerika Serikat. Bersama-sama mereka memiliki hampir 3/4 dari total penduduk negara itu. Sistem pemerintahannya, Presiden Kepulauan Marshall adalah Kepala Pemerintah dan Kepala Negara Kepulauan Marshall, suatu bangsa Mikronesia yang ada di Samudra Pasifik.
sebelah barat dari garis tanggal internasional dan hanya ada di utara Khatulistiwa. Presiden laki-laki atau perempuan dipilih oleh Niti Jela atau legislatif dari antara bagiannya. Presiden menentukan bagian kabinet dari Niti Jela tersebut. Ekonomi. Sumber pendapatan utama dari Kepulauan Marshall ini adalah subsidi Amerika Serikat yang substansial di bawah Compact of Free Association dan penyewaan tanah untuk uji coba rudal Amerika Serikat di Kwajalein. Bahasa resmi dari Kepulauan Marshall adalah bahasa Inggris dan Marshall. Kedua bahasa ini dipakai secara luas oleh penduduk. Demografi. Pada 1862, populasi Kepulauan Marshall diperkirakan sejumlah 10.000 jiwa. Pada tahun 1960, seluruh populasi sekitar 15.000 jiwa. Dalam sensus 2011, jumlah penduduk kepulauan itu mencapai 53.158 jiwa. Lebih dari 2/3 penduduk negara tersebut tinggal di Majuro dan EBY. Sensus tersebut tidak menghitung orang yang pindah ke tempat lain, terutama ke Amerika Serikat. Agama. Kelompok agama dominan di Republik Kepulauan ini adalah United Church of Christ Congregational in the Marshall Islands dengan jumlah 51,5%. Populasi. Sedang Jemaat Allah 24,2%. Gereja Katolik Roma 8,4% dan Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir 8,3%. Serta terdapat denominasi Bukot Non-Yesus sebanyak 2,2%. Baptis 1,0%, Advent hari ke-7 0,9%, Injil sebanyak 0,7%, dan agama Bahai 0,6%. Ateis menunjukkan persentase yang sangat kecil dalam populasi. Ada juga komunitas kecil Islam Ahmadiyah yang berbasis di Majuro dengan pembukaan masjid pertama di ibu kota pada September 2012. Yang keempat, ada karakteristik Federasi Mikronesia. Federasi Mikronesia adalah kepulauan berdaulat di Samudra Pasifik yang terletak dari 4 negara bagian dari barat ke timur, yaitu Yap, Chuuk, Pohnpei, dan Kosrae yang tersebar di seluruh Samudra Pasifik Barat. Secara kesatuan, negara terdiri dari sekitar 607 pulau yang membujur dengan jarak hampir 2.700 km, tepat di utara Khatulistiwa. Berikut merupakan peta dari negara Federasi Mikronesia. Kondisi geografis dan letak astronomis. Geografi negara Federasi Mikronesia terdiri dari 607 pulau yang membentang sejauh 2.900 km yang melintasi Pulau Karo. Total luas gabungan pulau-pulau tersebut membentuk daratan seluas 702 km persegi. Pulau-pulau ini dikelompokkan menjadi 4 negara, yaitu Yap, Chuuk, Pohnpei, dan Kosrae. Keempat negara masing-masing diwakili oleh bintang putih pada bendera nasional. Negara Federasi Mikronesia memiliki 607 pulau yang membentang sejauh 2.900 km di seluruh kepulauan Caroline di timur Filipina. Luas wilayah negara Mikronesia adalah 702 km persegi.
Letak astronomis negara Mikronesia ini adalah di antara 6 derajat lintang selatan hingga 7 derajat lintang selatan dan 157 derajat bujur timur hingga 163 derajat bujur timur. Secara geografis, negara ini dikelilingi dengan beberapa negara, antara lain sisi utara berbatasan dengan Guam dan Kepulauan Mariana, sisi timur laut berbatasan dengan Kepulauan Hawaii, sisi timur berbatasan dengan negara Nauru dan Kepulauan Marshall, sisi selatan berbatasan dengan Australia bagian timur, sisi barat daya berbatasan dengan Pulau Papua, sisi barat berbatasan dengan negara Palau dan negara Filipina. Iklimnya, Kepulauan Mikronesia beriklim tropis, lembab, iklim laut, yang jumlah total pulaunya sekitar 2.100 pulau. Luas wilayah darat totalnya tidak termasuk luas perairan, yaitu sekitar 2.700 km persegi. Luas keseluruhan wilayahnya termasuk luas perairan teritorial adalah 7.400.000 km persegi. Pulau-pulau utama di gugus kepulauan ini adalah Kepulauan Caroline, Kepulauan Mariana, Guam, Palau, dan Kepulauan Marshall. Kegiatan perekonomian utamanya ditunjang oleh sektor kelautan dan perikanan. Sosial dan budaya. Mikronesia memiliki beragam suku dan bahasa yang berasal dari sejumlah suku asli di kepulauan tersebut, seperti orang-orang kepulauan pada umumnya. Sistem pemerintahannya yaitu gabungan dari konsep sistem presidensial dan sistem parlementer. Presiden dipilih oleh parlemen dan memegang kursi parlemen, seperti halnya Perdana Menteri, namun presiden kebal dari mosi tidak percaya, tidak seperti Perdana Menteri. Ekonomi. Aktivitas ekonomi di negara Federasi Mikronesia terutama terdiri dari pertanian, subsisten, dan perikanan. Pulau-pulau ini memiliki sedikit deposit mineral yang layak dieksploitasi, kecuali fosfat tingkat tinggi. Demografi. Penduduk asli negara tersebut adalah orang Mikronesia yang terdiri dari berbagai kelompok etnolinguistik. Hal ini hampir dari 100% penduduk Kepulauan Pasifik dan Asia, yang mana Chukese sebanyak 8,8%, Pohnpeian 24,2%, Kosraean 6,2%, Yapese 5,2%, Pulau Luar Yap 4,5%, Asia 1,8%, Polinesia 1,5%, lainnya 6,4%. Yang tidak diketahui 1,4%. Karakteristik Republik Nauru. Negara Nauru atau Republik Nauru dahulu lebih dikenal sebagai Pulau Pleasant dan tergolong sebagai negara kepulauan. Negara ini berdampingan dengan sejumlah negara beda yang masih berada di area Oseania. Negara itu antara lain yaitu sisi utara berdampingan dengan Kepulauan Marshall, sisi timur berdampingan dengan Pulau Banaba, kepunyaan negara Kiribati, sisi tenggara berdampingan dengan negara Tuvalu, sisi selatan berdampingan dengan Kepulauan Solomon, sisi barat daya berdampingan dengan Papua Nugini, sisi barat laut berdampingan dengan Federasi Mikronesia. Negara Nauru ini mempunyai luas distrik sekitar 21 km persegi, yang menjadikan negara ini sebagai negara sangat kecil di area Asia Pasifik Selatan, serta negara terkecil di dunia ketiga setelah negara Vatikan dan negara Monaco. Sebenarnya Nauru ialah sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik, bagian unsur selatan dan 42 km di bawah garis khatulistiwa. Kondisi geografis dan letak astronomis dari Nauru adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan dengan 42 km di bawah garis khatulistiwa dan di sebelah selatan Kepulauan Marshall. Jarak dari Pulau Papua ke Nauru kira-kira sebanding dengan jarak dari Pulau Papua ke Pulau Jawa. Pulau Nauru ini dikelilingi oleh terumbu karang yang dapat dilihat saat surut. Letak astronomis negara Nauru adalah di antara 0 derajat lintang selatan hingga 0,2
derajat lintang selatan dan 166,91 derajat bujur timur hingga 166,95 bujur timur. Iklim di negara Nauru ini sepanjang tahunnya sebab lokasi yang tidak jauh dari garis khatulistiwa dan Samudra Pasifik. Musim hujan terdiri antara bulan November sampai Februari. Dampak adanya angin muson tetapi tidak terdapat angin siklon. Flora di negara ini mempunyai satu distrik subur, yaitu Sabut Pesisir Sempit, yang menjadi tempat sesuai untuk kelapa. Sedangkan guna wilayah di dekat Laguna Buada tidak sedikit ditanami oleh tumbuhan padat, pisang, nanas, dan tumbuhan tradisional laksana kedondong laut. Fauna jarang ditemukan di pulau ini karena kurangnya tumbuh-tumbuhan dan akibat dari penambangan fosfat. Banyak burung asli hilang atau menjadi langka karena terjadi kerusakan pada habitatnya. Sosial dan budaya. Pergeseran budaya asli karena pengaruh kolonial dan kontemporer barat cukup terasa imbasnya. Ada beberapa tradisi kuno yang masih tetap dilestarikan dan beberapa bentuk musik tradisional, seni, kerajinan, dan memancing juga masih dipraktikkan. Pemerintahannya sebanyak 18 anggota parlemen terpilih pada tahun 2004. Parlemen ini kemudian bertugas memilih presiden dan menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem multipartai, secara informal terdapat dua partai di Nauru, yaitu Partai Demokratik dan Partai Nauru. Ekonomi Nauru adalah ekonomi yang kecil dengan penduduk sebanyak 11.000 orang. Pada tahun 2014, ekonominya bergantung pada pertambangan fosfat, perbankan lepas pantai, dan pemrosesan produk kelapa. Penambangan fosfat pernah membuat Nauru menjadi salah satu negara terkaya di dunia setelah tahun 1968. Akan tetapi pada tahun 2000 fosfatnya sudah habis dan alam Nauru rusak akibat penambangan tersebut. Ekonomi Nauru mengalami kemunduran yang semakin diperparah oleh tingkat obesitas yang tinggi. Demografi, jumlah penduduk lebih banyak, tetapi pada tahun 2006 sekitar 1.500 orang meninggalkan Pulau Nauru karena repatriasi pemulangan para pekerja imigran dan dari Kiribati dan Tuvalu. Pemulangan itu dikarenakan adanya pengurangan tenaga kerja dalam penambangan fosfat. Nauru adalah negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di Oseania. Agama mayoritas di pulau ini adalah Kristen. Berdasarkan sensus nasional 2011, dengan dominasi gereja kongregasi Nauru 36%, Katolik Roma 33%, Gereja Sidang Jemaat Allah 13%, Gereja Independen Nauru 10%, dan gereja-gereja dari denominasi lainnya yang kurang dari 1%. Konstitusi Nauru mengatur kebebasan beragama. Pemerintah telah membatasi praktik keagamaan dari denominasi Gereja Yesus Kristus, dari orang-orang suci, zaman akhir, dan saksi-saksi Yehuwa, yang umatnya kebanyakan adalah para pekerja asing yang dipekerjakan oleh Nauru Phosphate Corporation milik pemerintah. Orang-orang Katolik secara pastoral dilayani oleh Kuskupan Tarawa dan Nauru, dengan wilayah yurisdiksi yang berpusat di Tarawa, Kiribati. Yang keenam, karakteristik New Zealand atau Selandia Baru. New Zealand atau Selandia Baru ini merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudra Pasifik. Lokasinya cukup jauh. Tidak heran jika New Zealand menjadi kepulauan terakhir yang ditempati oleh manusia. New Zealand ini memiliki nama lain yaitu Aotearoa yang berasal dari bahasa Maori, memiliki arti tanah berawan putih panjang. Selain itu, negara ini juga memiliki nama lain dari bahasa Latin yakni Nova Zealandia. New Zealand merupakan sebuah negara di benua Oseania yang terdiri dari 2 pulau utama, beberapa pulau yang berukuran lebih kecil. Pulau Utara dan Pulau Selatan, termasuk Pulau Utama, dipisahkan oleh Selat Cook yang memiliki lebar sekitar 22 km untuk celah tersempitnya. Terdapat pulau 5
pulau lain yang dihuni yaitu Pulau Stewart, Pulau Chatham, Pulau Waiheke, Pulau Great Barrier di Teluk Hauraki, dan Pulau de Urville di Marlborough Sound. Keseluruhan pulau-pulau tersebut terletak di antara garis lintang 29 derajat lintang selatan hingga 53 derajat lintang selatan dan garis bujur 165 derajat bujur timur hingga 176 derajat bujur timur. Kondisi geografis dan letak astronomis. Daerah otonomi khusus Niue dan Cook Island termasuk di bawah Asosiasi Selandia Baru yang dapat secara mandiri mengelola kepentingan luar negeri. Selandia Baru terdiri dari 2 pulau utama dan sejumlah pulau yang lebih kecil terletak di dekat pusat belahan utara. Pulau-pulau negara ini terletak di antara 29 derajat lintang selatan hingga 53 derajat lintang selatan dan 165 bujur timur hingga 176 bujur timur. Selandia Baru ini memiliki panjang lebih dari 1.600 km membujur dari utara ke selatan dan memiliki lebar maksimum 400 km melintang dari barat ke timur dengan garis pantai sepanjang kira-kira 15.134 km dan total luas daratan seluas 21 km persegi. Karena pulau-pulau luarnya yang terpisah jauh dan garis pantainya yang panjang, negara ini memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Zona ekonomi eksklusifnya merupakan salah satu yang terluas di dunia, yang meliputi lebih dari 15 kali lipat luas daratannya. Selandia Baru beriklim lautan yang lembab. Rata-rata tahunannya berkisar antara 16 derajat Celcius di utara. Suhu maksimum dan minimumnya tercatat adalah 42,4 derajat Celcius di Rangiora, Carltonbury, dan minus 25,6 derajat di Ranfurly, Otago. Kondisi iklim sangatlah bervariasi dari satu region ke region lainnya, dari yang sangat basah di pesisir barat Pulau Selatan hingga hampir semi gersang di Otago Tengah dan cekungan Mackenzie di pedalaman Carltonbury, dan subtropis di semenanjung Auckland Utara. Flora Selandia Baru ini terdiri dari banyak etnis tumbuhan endemik yang tidak ditemukan di wilayah lain. Keterpencilan geografis Selandia Baru menyebabkan wilayah tersebut mengembangkan beragam flora endemik yang unik. Flora asli Selandia Baru umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan merupakan tumbuhan hijau abadi, bukan tumbuhan peluruh. Banyak ditemui herba tahunan. Beberapa pohon tahan dingin, mayoritas disebarkan oleh burung. Sangat sedikit yang memiliki pertahanan terhadap mamalia memamah biak. Beberapa tanaman pengikat nitrogen, beberapa spesies yang beradaptasi dengan kebakaran, banyak spesies Diaceae. Bunga biasanya kecil dan putih. Banyak tumbuhan memiliki bentuk pertumbuhan yang berbeda-beda. Banyak tumbuhan telah berevolusi menjadi bentuk yang lebih besar dibandingkan dengan famili tumbuhan yang serupa di kawasan lain. Fauna di negara ini yaitu seperti burung kea yang suka iseng adalah salah satu burung yang paling cerdas di dunia dan akan dengan riang gembiranya menyerang mobil untuk mencuri penghapus kaca atau serpihan karet lainnya. Burung weka yang lucu adalah burung yang tidak bisa terbang, pengembar benda-benda mengkilap. Takahe memiliki jambul berwarna nila yang indah dan paruh berwarna cerah. Tui terkenal karena kicauannya yang merdu dan kerah pendeta putihnya. Burung hantu Morepork dinamakan begitu karena suara kicauannya sering terdengar pada malam hari. Sosial dan budaya. Dengan campuran sejarah kebudayaan suku Maori, orang Eropa, Kepulauan Pasifik, dan Asia, New Zealand menjadi kuali populasi, tapi kuali yang memiliki kebinekaan sehingga menjadikannya unik di dunia. Pemerintahan Selandia Baru bagian dari persemakmuran Inggris, monarki konstitusional dengan parlemen. Kepala negaranya adalah
Kedaulatan Inggris dan Gubernur Jenderal menjadi wakil dari Ratu di Selandia Baru. Negara ini beroperasi dalam sistem pemerintahan bertanggung jawab, sistem di mana menteri negara sebelumnya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi perekonomian dan sumber daya alam New Zealand tergolong sebagai negara maju, bahkan tingkat pertumbuhan ekonominya bersaing dengan Eropa Selatan dalam beberapa hal. Salah satunya indeks pembangunan manusia yang berada di urutan ketiga di dunia. Demografi populasi Selandia Baru kira-kira sejumlah 4,4 juta jiwa. Selandia Baru ini negara yang didominasi oleh kawasan perkotaan dengan 72% yang tinggal di 16 kawasan perkotaan utama dan 53% tinggal di kawasan 4 kota terbesar, yaitu Auckland, Christchurch, Wellington, dan Hamilton. Agamanya yaitu Kristen adalah agama mayoritas Selandia Baru, meskipun masyarakatnya termasuk yang paling sekuler di dunia. Karakteristik Palau. Negara Palau termasuk sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 8 pulau utama dan lebih dari 250 pulau kecil. Dari beberapa pulau tersebut ada yang memiliki jumlah populasi tertinggi, yakni Angaur Koror merupakan yang paling tinggi, Babel Daob, dan Peleliu. Adapun negara-negara yang jaraknya cukup dekat dengan negara Republik Palau, antara lain yaitu sisi selatan berdekatan dengan Provinsi Papua Barat, Papua, Indonesia. Sisi barat berdekatan dengan Provinsi Maluku Utara, Maluku, Indonesia, Sulawesi Utara, Sulawesi, Indonesia, dan negara Filipina. Lokasi ibu kota Republik Palau berada di kota Ngerulmud yang terletak di Pulau Babel Daob, negara bagian Molucca. Negara ini berbagi batas wilayah laut dengan perairan internasional di bagian utara, Mikronesia di bagian timur, Indonesia di bagian selatan, dan Filipina sisi barat. Kondisi geografis dan letak astronomis. Palau terdiri dari 8 pulau utama dan sedikitnya 250 pulau kecil. Pulau ini merupakan negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Letak astronomis negara Palau adalah di antara 7 derajat lintang utara hingga 8 derajat lintang utara dan 134,1 derajat bujur timur hingga 134,6 derajat bujur timur. Pulau-pulau Palau yang terpadat adalah Angaur, Babel Daob, Koror, dan Peleliu. Iklim Palau adalah tropis, curah hujan yang bervariasi hingga sekitar 120 hingga 160 inch. Kelembapan cukup konstan, berkisar antara 77 hingga 84% dan suhunya bervariasi, tidak lebih dari 10 derajat Fahrenheit atau 5,5 derajat Celcius secara harian, bulanan atau tahunan dari rata-rata di bawah 80 derajat Fahrenheit atau 28 derajat Celcius. Flora umumnya adalah kemuliaan pantai seperti pohon ulin, Polynesia, pandan, dan berbagai jenis palem dan pakis. Lingkungan laut Palau menunjukkan kekayaan fauna yang seimbang dengan flora darat yang melimpah. Kekayaan ini berasal dari kedekatan Palau dengan Indonesia, Papua Nugini, dan Filipina. Palau memiliki lebih banyak spesies kehidupan laut dibandingkan wilayah lain dengan ukuran yang sama di dunia, seperti karang, ikan, siput, kerang, teripang, bintang laut, bulu babi, anemon laut, ubur-ubur, cumi-cumi, dan cacing kemoceng adalah dalam kejutan dan variasi. Kehidupan laut seperti itu telah menjadikan Palau salah satu lokasi scuba diving utama dunia. Diperkirakan ada 18.000 penduduk yang tinggal di negara Palau ini, yang mayoritas penduduknya merupakan etnik asli, yakni campuran Melanesia dan keturunan Austronesia. Pulau Palau ini memiliki 3 cabang pemerintahan, yang mana presiden secara langsung terpilih dan melayani dalam jangka 4 tahun. Presiden dan wakil presiden berjalan di zona yang terpisah.
Dewan Kepala terdiri dari para kepala tradisional tertinggi dari setiap negara yang bertindak sebagai penasihat kepada presiden pada hukum adat dan adat istiadat. Ekonomi Pulau Palau terutama terdiri dari pariwisata, pertanian, subsisten, dan perikanan. Yang kedelapan, karakteristik Papua Nugini. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia di sebelah timur, negara Papua Nugini atau dikenal juga sebagai Papua Nugini baru mempunyai ibu kota Port Moresby. Port Moresby juga merupakan kota terbesar yang terdapat di Papua Nugini. Tidak hanya Indonesia, Papua Nugini termasuk negara yang mempunyai ratusan bahasa lokal asli. Letak geografis juga menjadi karakteristik dari suatu negara. Letak geografis ini adalah kenampakan nyata dari suatu negara di bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Papua Nugini memiliki luas wilayah sebesar 840 km persegi yang mencakup lebih dari 600.000 buah pulau. Negara ini memiliki letak geografis yang berdampingan dengan beberapa negara dan beberapa figur geografis seperti di sebelah utara berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, selatan berbatasan langsung dengan Laut Torres dan Laut Coral, sebelah barat Provinsi Papua, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Peta astronomis Papua Nugini terletak pada 1 derajat lintang selatan hingga 12 derajat lintang selatan. Dari garis bujur, Papua Nugini ini terletak pada 141 derajat bujur timur hingga 157 derajat bujur timur. Iklim Papua Nugini ini pada dasarnya adalah bervariasi. Curah hujan bukan suhu adalah penentu musim. Curah hujan pada dua sistem, yaitu angin pasat tenggara dan zona turbulensi barat laut. Dan pada 3 karakteristik lokasi, yaitu lintang, elevasi, dan keterpaparan flora. Sebagian besar pantai dipagari oleh rawa bakau yang dilanjutkan ke pedalaman oleh nipah di perairan Payau. Hutan hujan dataran rendah primer mencakup sebagian besar pulau hingga ketinggian sekitar 3.300 kaki. Hutan ini dicirikan oleh jumlah besar spesies dengan tidak adanya tegakan murni dari satu spesies, dengan lapisan yang berbeda menjadi 2 atau 3 tingkat oleh perkembangan semak yang terbatas, dan oleh pengaruh sedikitnya manusia. Papua Nugini ini memiliki fauna hewan yang memiliki anak-anak dalam kantong seperti ikan air tawar asli dan burung, akan tetapi tidak memiliki mamalia besar. Hewan terbesar adalah burung kasuari, burung besar yang tidak bisa terbang dan memiliki mamalia buaya. Sosial dan budaya. Kelompok etnis materis sosial Papua Nugini sangat kompleks, meskipun kebanyakan orang diklasifikasikan sebagai Melanesia. Minoritas yang sangat kecil dari masyarakat Mikronesia dan Polinesia dapat ditemukan di beberapa pulau terpencil dan atol. Dan seperti di Pasifik Timur dan Utara, orang-orang ini memiliki struktur politik yang dipimpin oleh kepala suku, sebuah sistem yang jarang ditemukan di antara masyarakat Melanesia di Papua Nugini. Papua Nugini ini kaya akan sumber daya alam, sehingga ekonominya tereksploitasi terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertahanan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pemerintahan Papua Nugini ini merupakan persemakmuran dan Ratu Elizabeth II Inggris di negaranya sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional yang menyiapkan rancangan konstitusi oleh Australia, bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Terima kasih.
atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.